Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan terbaik. Kalaupun sekarang kalian sedang merasa kesusahan, yakinlah bahwa itu Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi naik kelas. Teman-teman, sesuai dengan judul, kali ini kita akan membahas airbag versus ABS. Mana yang lebih kita prioritaskan. Oke, apa itu ABS? Kepanjangannya adalah anti-lock braking system atau anti-lock brake system, atau perangkat atau sistem pengereman yang mencegah agar rem kita mengunci. Apa bahayanya ketika rem itu mengunci? Bahayanya kan begini, ketika kita panik kemudian terjadi pengereman yang sangat keras dan mendadak, pasti ban kita itu akan mengunci, gasrut gitu bahasa Jawanya. Terkunci, ya terkunci. Jadi rem mengunci, bannya akan diam di aspal, kemudian terjadi gesekan, ban diam tapi mobil masih berjalan. Cit, begitu. Sehingga kalau sudah seperti itu, kita mau berhenti on time itu tidak bisa. Yang terjadi adalah kita masih kalah dengan gravitasi ke depan. Artinya begitu direm, mobil itu akan terus meluncur, sehingga untuk berhenti sesuai keinginan itu akan susah karena akan terus bergerak meskipun ban sudah berhenti. Cit, begitu nabrak. Atau kalau kita ingin menghindari objek diam, kalau tanpa ABS kita mungkin akan tetap menabrak sehingga tidak bisa dibelokkan. Tetapi kalau dengan ABS, perangkat itu akan membantu kita, memudahkan kita untuk menghindari objek meskipun sedang dalam keadaan panic braking atau pengereman yang sangat keras sehingga ban kunci, tetapi kita tetap bisa menghindari. Kenapa bisa seperti itu? Jadi cara kerjanya hanya seperti ini, teman-teman. Saya pernah merasakan, saya pernah satu kali tertolong oleh ABS. Tentu ini yang memberi pertolongan adalah Tuhan, tetapi berkat ABS saya bisa menghindari bapak-bapak tua yang tiba-tiba keluar pakai motor ke jalan raya tanpa tengok kanan dan kiri, tanpa berhenti. Sehingga saya panic braking, hard braking lah kalau bisa dibilang, pengereman yang sangat keras dan mendadak. Begitu. Nah, di kaki itu terasa seperti ini ya, karena perangkat sistem kerjanya adalah mencegah untuk mengunci, maka di rem itu terasa seperti ini, begitu, sepersekian detik ya, dikocok istilahnya, supaya apa? Supaya ban tidak mengunci. Jadi skik ya, seperti itu. Jadi ban itu dicegah untuk tidak mengunci. Intinya seperti itu. Lalu apa itu airbag? Airbag adalah sebuah perangkat keselamatan yang akan mengembang ketika terjadi benturan atau tabrakan di kecepatan tertentu, karena sensornya ada di depan, ada di belakang. Jadi sensor ini kapan akan mengembang itu sendiri yang kita tidak tahu. Kami sendiri belum tahu. Sederhananya begini, perangkat tersebut akan mengembang ketika terjadi benturan, ketika terjadi kecelakaan. Nah, letak airbag di masing-masing mobil berbeda. Ada yang cuma satu, yaitu di setir seperti ini untuk melindungi pengemudi. Ada yang misalnya 2, ya berarti di sebelah depan. Misalnya 4, ya berarti di pilar. Jadi ada yang sampai 6, ada yang sampai 12. Itu semua spesifikasi tergantung spesifikasi mobil. Nah, jika ditanya lebih penting mana antara ABS dan airbag, saya menjawab semuanya penting. Tetapi kalau ditanya prioritas mana, saya sendiri lebih memilih ABS. Sederhananya begini, ABS bekerja sebelum kecelakaan itu terjadi. Artinya mencegah kecelakaan. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Bukannya mendahului nasib, tapi pencegahan tetap lebih penting ya. Pencegahan tetap lebih penting. Saya sendiri sudah pernah merasakan begitu tertolongnya oleh ABS ini, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, pakai All New Avanza 2013 kalau saya tidak salah ingat. Lupa lah, pokoknya kejadian tahun berapa lupa, tapi yang jelas itu benar-benar menolong saya begitu. Kemudian airbag terjadi, atau airbag itu bekerja setelah kita terjadi insiden. Tentu teman-teman, saya tidak ingin hal buruk menimpa kita semua, tapi video ini kami buat dengan harapan video ini akan tetap bermanfaat manakala teman-teman sedang mencari mobil bekas yang harganya sudah terjangkau, yang di mobil itu hanya ada satu pilihan antara airbag atau ABS. Teman-teman bisa tahu mau milih yang mana. Kalau mobilnya sudah setengah M, 1/4 M, tentu dua-duanya itu ada. Apalagi saat ini fitur itu sudah menjadi fitur standar di mobil-mobil yang harganya agak
lumayan. Tapi ketika terjadi di mobil-mobil tua seperti ini 2005 yang baru ada ABS, belum ada airbag, kita akan bisa punya bahan pertimbangan untuk lebih memilih ABS ketimbang airbag. Kalau teman-teman lebih memilih airbag juga nggak apa-apa, itu relatif itu hak prerogatif teman-teman. Saya di sini hanya memberikan info yang saya tahu. Teman-teman, sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen, sebisa mungkin saya akan jawab. Ke depan kita akan membahas video matic versus manual yang kita bandingkan di beberapa aspek. Ada tanjakan, bedanya bagaimana, konsumsi bahan bakar bedanya bagaimana, perawatan bedanya bagaimana, akselerasi ketika mendahului bedanya bagaimana. Semoga 5 kelihatan yang sudah kami siapkan, tinggal syuting dan tinggal nyari manualnya untuk kita compare ke Informamatic ini. Teman-teman silahkan subscribe channel ini supaya dapat info-info sederhana mengenai mobil, kemudian like kalau kalian suka, dan share di sosial media supaya kami lebih giat membuat video. Sampai jumpa di video-video yang lain, semoga video ini tetap bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.